Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala jami'i alaih. Wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala jami'i ifdalih. Wa nusalli wa nusallim wa numajjidu wa nu'adzibu ala sayyidina Muhammad sayyidi ahibbaih wa ala alihi wa ashabihi ashabi asrarih. Amma ba'du, hadratal muwaqqarin yang kami muliakan, para alim, para ulama, para asatid, para ustad, para gus, para kiai, khususnya khadimul majlis maulid, majlis zikir wa ta'lim, Wali Songo Romo Yai Haji Nur Hadi, mugi-mugi panjang umur sehat afiat. Yang kami muliakan para kiai sedaya tak bisa nyebut asmaipun tentonah tanpa ngurangin kemuliaan dan kecintaan kaulah dek kapan jenengan sedaya. Para habaib khususnya Al-Habib Abdul Qadir Ba'agil, Habib Abdul Qadir bin Umar Maulad Dawilah, Habib Ja'far Al-Masyhur, dan para habaib sedaya setak bisa nyebutaki hitung situng malar muka sedaya lanjang umur sehat afiat. Sedaya para panitia penyelenggara peringatan kemerdekaan Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka. Korang semangat retan. Merdeka. Merdeka. Bu, semangat ki. Sebetan kaula muljaki para tretan ustad rampak naung, Ustad Abdus Somad, Ustad selainah, Gus Alawi dan para Gus sedaya. Sebetan kaula muljaki sahibul hajah, warga Buring. Nika urunan apa ketiwi? Nah? Urunan apa ketiwi? Panitia. Mon urunan sebut tong situng di ula. Ketiwi. Serah Sahibul Hajah Haji Mul lagi ben warga Buring sedajana mancar mokah oleh barokana zikir, malar mokah oleh barokana solawat, malar mokah oleh barokana Wali Songo, malar mokah oleh barokana majlis zikir wa ta'lim Wali Songo, malar mokah oleh barokana para habaib, para ustad, para kiai, para orang-orang soleh sakompol eka dinto majlis. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita duduk berkumpul bersama, berlama-lamaan bersama para kiai, berlama-lamaan bersama habaib, berlama-lamaan zikir, berlama-lamaan bersalawat muji dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini nikmat besar, nikmat raja sekadimah kaula panjenengan epele sareng Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan pada malam hari ini. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kula sampian sedejah warga Nahdien nengki. Punya kepercayaan Pak, punya keyakinan. Di mana ada tempat, di situ ada Al-Quran dibaca. Di mana ada tempat, di situ ada zikir dibaca. Di mana tempat, di situ ada maulid yang dibaca. Di mana ada tempat di situ sholawatan dikumandangkan, mesti di tempat itu ada
Di samping rahmat Allah turun, malaikatur rahmah turun bergantian mengijabai doa kula panjenengan sedaya. Mater ijabah kabeh amin. Ampunan Allah berikan, rahmat Allah turunkan, juga diturunkan baroh mantar sedaya minal mubarakin amin. Kaulah sambian sedaya mesti nyoon baroh sampai datang ke selerana muljah Yai Hadi tuan kiai nyoon baroh, datang ke Habib, datang ke Wali Songo ziarah, ke Wali Lima, Wali Songo, Wali seket sekalipun seampun wafat otabase ki odi di antarana nyoon tua baroh. Kaulah atanya ada keajunan sedaya minta barokah, napah barokah nih Pak? Berkat, Bu, napa barokah? Saya bisa jawab oleh hadiah umroh dari Haji Mul insya Allah. Kamu Haji Mul ya? Toreh para santre. Bada bisa saya jawab? Tak bisa? Mon bisa jawab sempurna oleh umroh dari Haji Mul. Dikik bikule pentak akhina. Toreh? Sabung? Berarti kulah seoleh haji ini kian. Seoleh umroh. Amin. Amin Allahumma. Al-Imam Asy-Syaikh Syamsuddin Asy-Sya'rawi mengartikan barokah. Maknal barakati an-numuwu wa ziyadatu minal khairi wal karamati indallah. Yang dinamakan barokah adalah an-numuwu berkembangnya, wa ziyadatu dan bertambahnya. Apanya yang berkembang? Apanya yang bertambah? Minal khairi dari kebaikannya, wal karamati dan kemuliaannya di sisi Allah. Ukurannya barokah Pak, berkembang, bertambah baik, bertambah muljah. Neka ukurnya baroh. Adapun kula sampian sedaja entar ke kiai nyoon tua aing sorot tiap aki nih ke wasilah, nih ke sebab. Adapun kula sampian sedaja hadir majlis Wali Songo nih ke sebab. Adapun kula sampian sedaja apolong sareng orang-orang saya bagus, saya soleh kiai para habaib nih ke sebab baroh. Okorna barokah berkembang, bertambah baiknya, bertambah mulianya di sisi Allah. Bukan soal bertambah banyaknya uang, bukan soal bertambahnya harta, bukan soal bertambahnya materi, tidak, bukan soal bertambahnya sehat badan, tapi soal bertambah baiknya, mulianya di sisi Allah. Mugi-mugi barokah. Barokah tidak seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Usaha lek lancar ake duit baroh. Mon banyak pisina baroh. Lo mesti hadirin. Beni soal pesejan banyak. Beni soal bungkoh tingkat 4. Beni soal mobil andi 4. Beni soal andi NMAX 4. Beni soal andi bini. Engki. Mon okornah bini 4 deti barokah hadirin sebini situng tak barokah. Mon sebini situng ni ketak barokah neser sejombloan jomblowati tak barokah. Kasihan apalagi Nabi mengatakan miskin rajulun mata walam yatazawwaj. Kasihan deh beda orang mateh kita abi. Saya jomblo, saya cukup umur manterdeng oleh juduan. Saya tepak, santai tak usah amin. Santai ngaji, petepak, pedeti soleh, solehah datang. Saya bini santrewati petepak ngajina oleh barokah kiai pesolehah tibing, saya soleh datang, amin. Jamin mangken, bini itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah bukan ukuran materi bertambah.
Barokah bukan diukur dengan dunia, barokah diukur dengan kebaikan, kemuliaan bertambah, sehat badan bertambah baik, kuatnya badan bertambah mulia di sisi Allah. Artinya hadirin, orang yang diberkahi adalah orang yang mendapat rahmat dari Allah, dapat hidayah dari Allah, dapat pitulung dari Allah. Ia gunakan sehat badan, ia gunakan kekuatan badannya untuk sujud kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada manusia sekitarnya, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati, seraya menambahkan amal-amal zahirnya. Ketika sudah tiba ajalnya mati husnul khatimah. Beda orang badannya sehat, badannya kuat, tapi tak apa? Barokah tak barokah? Tak barokah. Karena ukurannya barokah, kebaikan, kemuliaan yang bertambah, sementara orang seta abejang memutus keberkahan, memutus kebaikan. Bahkan orang seta abejang dia telah memutus sambungnya dek ke pangeran. As-salatu utawi salat lugotan ing dalem cara etimologine ngerti? Miturut bahasane as-salatu lughatan as-silah, sambungan, hubungan, sinyalnya kepada Allah. Faman qata'aha, barang siapa yang memutus salat, faqad qata'as silah, berarti dia telah memutus sambungannya kepada Allah, memutus hubungan baiknya dengan Allah, memutus sinyalnya dengan Allah. Mangken Agustusen banyak perayaan karnaval. Bukan soal karnavalnya hadirin, bukan soal sound sistemnya yang gebiar meriah itu, bukan itu. Soal sound sistemnya yang gebiar meriah itu kalau pemerintah desa mengizinkan, masyarakat setuju, oke, tidak masalah. Soal karnaval nggak masalah, yang jadi masalah adalah diisi dengan apa karnaval ini. 17 Agustusan ini bukankah kita dalam acara yang seperti ini misalnya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 78 tahun, mensyukuri akan nikmat kemerdekaan, keamanan yang telah Allah berikan selama 78 tahun ini bersyukur. Kalau bersyukurnya diisi dengan nilai-nilai yang di situ kemudian kita teringat dengan sejarah pejuang-pejuang, diisi karnaval itu dengan pesan yang mengingatkan kita akan sejarah para pahlawan-pahlawan, diisi dengan sesuatu yang kita ingat, oh ini ternyata mereka menumpahkan darahnya ke bumi ini, mereka yang menjatuhkan badannya ini untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Pas kemudian kaulah sampean sedaja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan karnaval yang diisi-isi, saya tak ada maknana. Toreh kaulah tanya ke sampean sedaja, kan biasanya karnaval ini kan bodoh orang setu membantu. Gini bengki, salah orang songot teceleng, jenggung celeng, apakian daster tabung melempul toy ketoyan. Kira-kira apa pesan yang bisa didapat dari pertunjukan seperti ini? Oh hiburan beb, oh aneng seneng, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kita cari hiburan boleh, tapi jangan sampai hiburan tersebut mengotori kita dengan kemaksiatan. Betul? Kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini kepada Allah. Ya Allah terima kasih ya Allah. Masa kita berterima kasih kepada Allah dengan hal-hal yang ada maksiatnya? Nabi bersabda, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat orang laki-laki yang menyerupai orang perempuan. Nauzubillahi min moncepon dawunah Kiai Azaim. Napah saya bisa diambil dari tampilan orang pakai pempes rajah cepon.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak masalah soal karnavalnya, tapi menjadi masalah diisi karnaval itu dengan hal-hal yang menjadikan mungkar, yang diisi dengan hal-hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bersyukur kepada Allah, harapannya ditambah nikmat itu. Kalau bersyukurnya itu dengan sesuatu yang maksiat, fa innal ma'asi tuzilun ni'am, sesungguhnya maksiat-maksiat itu dikhawatirkan bisa menghilangkan nikmat-nikmat tersebut. Na'udzubillahi min. Napa boleh saanya mah karnavalan nikah mulai dari siang sampai malam. Saabedaan gelek jam 11 siang, baru buka gelek bedek di kepon lemari jam 11 malam. Zuhur sobung, asar sobung, maghrib sobung, isya lesoh. Sebun tepar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu waktu dilihat oleh istri tercintanya Siti Aisyah. Bangun malam Nabi ini, wudu, sholat malam di kamarnya, berdirinya lama, sujudnya lama. Terlihat oleh Siti Aisyah sujudnya lama, berdirinya di dalam sholat Nabi Muhammad itu lama, sampai terlihat kedua kaki beliau tumitnya itu bengkak. Selesai sholat, Siti Aisyah nanya, wahai Nabi, bukankah engkau adalah manusia termulia? Bukankah engkau adalah seorang Nabi yang dosa-dosamu telah diampuni, yang lalu dan yang akan datang? Engkau masih sholat sampai kakimu bengkak? Bidah ben ummatah. Mun Nabi apa jeng sampai sokona sampai bere, mun ummatah bere sekoni tak apa jeng benikun karo bere bedehen di plasi jempol napa nyaman nyengan enggih tak apa. Aduh sakit bede poyong dua cetak poteh pun tak apa. Nabi pak sampai bere pakun apa jeng lah nikah hadirin demi masalah hiburan, nuruti hawa nafsu, sampai tinggal lagi apa? Ketika ditanya oleh Siti Aisyah, wahai Nabi, kau dosamu sudah diampuni, yang akan datang dan yang telah lalu, sholatmu masih seperti ini sampai berkhosyok luar biasa. Dia bunuh Gusti Kanjeng Nabi napa Pak? Ya Aisyah tu afala akunu abadan syakura, apa tak oleh ya engkau deti orang deti kebulan Allah saya bisa nyokoren, deti orang saya bisa nyokor. Padahal Nabi sudah begitu Pak, cara bersyukurnya Pak, sholat. Umatnya Nabi mensyukuri kemerdekaan ini dengan meninggalkan Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sholat identitas agama. Sholat identitas agama. Oleh karenanya faja'ahu ta'ifun ilan nabi yuridunal islam. Ada sekelompok datang kepada Nabi ingin masuk Islam, wala yuriduna sholah, dia tidak ingin sholat. Bada orang datang ke Gusti Kanjeng Nabi tobat, kan andik niat bagus nih kan nggih. Andik niat bagus datang ke Serah benih ke kiai, benih ke wali, datang ke Gusti Kanjeng Nabi kan bagus nih nggih. Tobat datang dekat Gusti Kanjeng Nabi, tapi cepon gula tobat terus masuk Islam, tapi tak bejeng. Apa respon Nabi? Lam yakbal islamahum, Nabi tidak menerima Islamnya. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi adabu dalam situng hadis yang ditulis di dalam Musnad Imam Ahmad, la khaira fi dinin la ruku'a fi, enggak ada kebaikan dalam sebuah agama yang tidak ada rukuknya. Gampangan tak ada kebagusnya orang lebu Islam tapi tak apa jang mon santriwati mesti genap jeung Pak. Anapa atas asuhan kiai. Anapa mun tak apa jeung epeles kowe. Engki. Le sebade compok niki le saya rasa melesa. Mun tak apa Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang setan abajang dia telah memutus hubungannya dengan Allah.
berani memutus hubungannya dengan Allah lalu cari barokah. Di mana dapat? Allah, diputus hubungannya, Allah sumber keberkahan. Kula para asatid, para kiai ini sebab wasilah saya nyampe aki berkah itu dari Allah. Ani ka orang tak apa jang meke sambung nada ke Allah kelaban tak apa nyareh hubungan ke wali-wali yang sudah meninggal, ziarah-ziarah wali yang masih hidup atau sudah meninggal, silakan, baik, bagus. Tapi dalam perjalanan mun sampai ninggal lagi bajang, ani kebahaya. Soalnya kula toman ningali. Kula toman ngereng satu kelompok ziarah wali limo. Wali limo ini kebiasaan mangkat kulaku pleman sobu. Yang banyak terjadi mun duhur asar ki kening jamak, maghrib bi isya kening jah. Pleman nah pon ledopak ke di sana asal ani ke sobu ki kerpekeran mon terlampes jemah deki majar lebih mon kodu tepak mon ambu kada apa yang masih terlampes jemah bes deki majar lebih kira lagi lo orang lebih banyak nabeng napa tinggal pokok tak nambahin majar bes sepenting depak ke Roma sepuna leta oning ini kebahaya. Maka tolong diperhatikan para panitia yang penyelenggara rombongan ziarah, diperhatikan sholatnya. Anda membawa orang-orang untuk ziarah, Anda juga bertanggung jawab di akhirnya. Amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjaga sholat sampai kita mati. Amin Allahumma. Amin. Barokah, kalau orang tidak sholat tidak ada barokah. Badan sehat, badan kuat, tidak sholat, tidak barokah. Badan sehat, badan sehat, badan kuat. Di bulan Ramadan tidak puasa, tidak barokah. Badan sehat, badan kuat, andi pes, so banyak usaha, tapecer, barokah tak barokah. Bedah orangah. Angkat tangan nih sekoni kentro oninga. Bedah. Kamu masih mon budi saya ada aja lampu kapi. Sesoki manter soki lampu. Sesoki manter soki lampu. Setak soki manter soki lampu. Sekoni saja yang seterosoki orang-orang ini. Pak, panjenengan terosogi ya, napa terus melarat ah? Nah, saya terosogi aja langsung jujur tan apa? Mon terosogi dua agino sogi bihula. Bu, sampean terosogi napa terus melarat ah? Oh, mesti jawabnya terosogi ya mana ibu? Saya terosogi manter sogi ya, saya melarat manter sogi ya. Sesoki manter terus barokah sokina seperti sokina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Soki ada kesokina untuk fisabilillah. Ada saya amin. Mon le ketemu dua soki seperti Abu amin. Ada sokina kadang fisabilillah. Ada saya amin. Soki barokah. Kan kula maringin oning orang soki ada syarat tambahan satu syarat untuk masuk surga. Mun orang melarat syarat pada umum ya taat bojong rukun Islam kasa rukun iman. Mun orang soki beda tambahan situ. Kenapa? Lam. Insyaallah kan toh lampe situ aja ki. Kula ngalen kela napa kasa surban ben sarong saya teraki kasa kula ngalen sedekah sedaja manter barokah manter muka deti sedekah jariyah manter kelaban sedekah jariyah nikah setuju nah hajat diijabah mate husnul setelah panjang umur sehat afiah fi taatillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang soki halaluhu hisabun haramuhu iqabun. Halal cara mendapatkan kekayaan itu dihisap 1%-nya. Cara dia mendapatkan haram maka disaksi dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala.
Misal contoh, Bahauddin, kulehnya mana Muhammad Bahauddin Syahab. Nelaikanah dihisap, Bahauddin, mobil dapat dari mana? Dihisap ternyata. Kaulah jawab, ya Allah nginjam ya Allah. Roma dapat dari mana? Ya Allah ngontrak ya Allah. Ialah lepuh ke surga. Lu ada saya hisap pa pola namalah. Amin sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada saya hisap pa hadirin. Masuk suarga saya nyama Bahauddin kelak kasapon menikmati kenikmatan surga, berada di istana yang dilayani oleh bidadari yang cantik, makan buah-buah yang nikmat. Buah digigit pertama itu nikmatnya lebih nikmat dari semua kenikmatan buah yang ada di dunia. Gigitan kedua di buah yang sama itu lebih nikmat dari gigitan yang pertama. Gigitan yang ketiga lebih nikmat dari gigitan kedua, dan seterusnya. Kenikmatan itu terus bertambah hadir. 500 tahun nikmat ada di surga, buruh orang soki sebede buring nike hisap. Buruh orang jamaah majelis wali songo ini keburu dihisap. Sampean ki terus soki ya. 500 tahun panjenengan hisap Pak. Ki terus soki ya. Lah tapi terus dua kene soki sampean. Jak tako. Soki. Soki cepon kiai, mandar kiai soki. Kudu lambe. Lambe wae hisap 500 tahun nggih tak langkung. 500 orang melarat sekejap. Apa? Pola ada saya bitong. Jalan melarat, tapi cek kebeter hadirin melarat, orang melarat, ini kayak pentah. Sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyini miskina wa amitni wahsyurni fi zumratil. Ya Allah, hidupkan saya miskin. Salah satu dua Gusti Kanjeng Nabi. Saya tero bikulah ijazah akina gratis. Becah petong kaleh sektastarena salat 5 waktu. Insyaallah mustajab. Ya Allah, poodik miskin ya Allah. Pemateh miskin ya Allah. Pepolong kaulah ya Allah. Kelaban orang-orang buring saya miskin. Udah ada seamin. Pentah sareng Gusti Kanjeng Nabi Pak Bu ke Allah Subhanahu wa taala sopa aja pepolong sareng Gusti Kanjeng Nabi. Kula tanya polong kelaban Gusti Kanjeng Nabi kamah neraka napa swarga? Mesti swarga. Swarga sepaling mulja, sepaling nikmat apolong sareng Gusti Kanjeng Nabi sementah de ke Allah orang-orang sing melarat kasah bekal pepolong sareng Gusti Kanjeng tero napa tak tero melarat. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukan soal doanya hadirin, bukan soal kekhawatirannya kita tidak punya materi, bukan soal kita tidak punya harta, bukan. Yang kita khawatirkan di hati ini penuh dengan keinginan dunia. Melarat terus soki ya tak soki. Ini kepaling enak. Soki tapi ya teh punya artana tapi ya teh juga aroma secokop. Yang kila kareng soki aroma secokop. Maksudnya apa? Tidak hubud dunia, tidak rakus tentang dunia. Ini bisa ditimul aja. Malar mau kesudahan paring rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya melarat deti soki tak cerek, sokinah seperti Sayyidina Abu Bakar, sokinah seperti Sayyidina Utsman, sokinah seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Keberkahan yang telah Allah berikan mudah-mudahan menjadikan tambah baik dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup dengan sebuah cerita hakikat daripada orang yang berkah. Gelak sebut aki ukurna barokah orang adalah bertambah baiknya, bertambah mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita nyata yang ditulis dalam sebuah kitab Majmu' Kalamil Habib Alawi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Di situ disebutkan ada wanita solihah
wafat dalam keadaan mesem, Pak. Mateh dalam keadaan malar moga mateh tersenyum. Husnul khotimah. Singkat cerita, wanita yang solehah ini meninggal dalam keadaan mesem itu ketika hendak dimandikan oleh wanita-wanita di sekitarnya. Ada satu wanita bertanya, mendekatkan mulutnya ke telinga jenazah yang meninggal tersenyum itu, ditanya, ya fulana limada tamutina mutabassimatan, he wanita solehah yang kau meninggal dengan senyum cantikmu itu, kenapa engkau meninggal tersenyum? Cereng orang mate wa tanya kita kira aja. Diselesaikan mandinya, kemudian dikafankan, lalu disolatkan, lalu kemudian dikuburkan. Dengan rahmat Allah, atas izin Allah, di malam itu wanita yang bertanya ini didatangi oleh ruh wanita solihah ini di dalam mimpinya, sehingga terjadilah dialog. Wahai perempuan yang kau bertanya kepadaku, kenapa aku bisa mati tersenyum husnul khotimah? Kalau engkau ingin dengar maka perhatikan baik-baik. Apa katanya? Dia bercerita, dulu ketika saya masih hidup, saya punya amal baik, saya punya rutinitas yang baik. Dalam keadaan punya harta banyak atau punya harta lebih, saya tidak berhenti sedekah setiap hari. Saya keluar setiap hari untuk mencari orang, kenal tidak kenal, saya bersedekah kepadanya. Di sewaktu-waktu rotasi kehidupan ini, bola kehidupan ini berubah, kadang banyak harta, kadang banyak sedikit. Ketika saya dalam keadaan punya harta sedikit, tidak menghentikan diriku untuk bersedekah. Aku keluar dari rumahku seperti biasa mencari siapapun yang kenal atau tidak kenal untuk aku bersedekah kepadanya. Sampai keesokan harinya, Pak, Bu, wanita solehah ini keluar dari rumahnya seperti biasa mencari orang. Ia tidak mendapati satu orang pun untuk bersedekah kepadanya, kecuali lewat seekor keledai binatang kecil itu di depan rumahnya. Ia panggil, ia berikan makan, ia berikan minum. Singkat cerita, malaikat pencabut nyawa datang kepadaku ketika aku sedang sakaratul maut, ketika aku sedang naza. Malaikat pencabut nyawa itu di detik-detik mau mencabut nyawaku, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku hal-hal gaib yang orang-orang di sekitarku yang menungguku itu tidak bisa melihatnya kecuali aku yang bisa melihatnya. Allah memperlihatkan kepadaku pahala ketika aku bersedekah di saat aku punya uang yang banyak. Allah memperlihatkan pahala sedekahku di saat aku punya harta sedikit. Allah memperlihatkan kepadaku pahala kebaikanku di saat aku memberikan makan minum kepada seekor binatang sekalipun. Sampai Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku tempatku di surga. Di saat aku melihat tempatku di surga, aku bahagia dan tersenyum. Di saat itulah malaikat pencabut nyawa mengambil nyawaku dan aku pun mati dalam keadaan husnul khotimah. Malar mau ke husnul khotimah, Pak, Bu. Faqala Rasul alaihi afdhalus salati wat taslim, yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Seseorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Orang punya kebiasaan baik akan menghantarkan dirinya mati baik alias husnul khotimah. Orang yang punya kebiasaan buruk akan menghantarkan dirinya kepada mati su'ul khotimah. Maka kita sering mendapatkan kiriman video di grup-grup WhatsApp. Ada orang mati dalam keadaan tabrakan sepeda motor boncengan 3 dengan truk tabrakan, mati semuanya, tercium di mulutnya bau alkohol. Ada orang mati ketika ngefly dengan obat-obat terlarangnya. Ada orang mati berzina ketika di hari Valentine's Day-nya. Ada orang mati ketika berjudi. Ada orang mati ketika punya niatan buruk, ketika carok dengan saudara seimannya.
Begitu juga Pak, sering kita dapatkan berita, video-video ada orang wafat meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Ayahanda daripada Habib Syekh Habib Abdul Qadir As-Segaf, cerita yang sangat viral, beliau meninggal dalam keadaan sujud. Sujud, keadaan yang paling dekatnya seseorang di dalam sholatnya kepada Allah. Ketika sujud, beliau meninggal dalam keadaan terdekatnya kepada Allah. Sujud, Pak. Kurang lebih ketika beberapa tahun yang lalu di safari Maulid Majlis Riyadul Jannah di kota Wajak, kalau tidak salah, ada orang meninggal. Ternyata dia ada orang yang istiqomah hadir majelis Maulid. Seperti yang saya buka dari awal, orang kitab warga Nahdien yakin kalau dibacakan maulid ada berkah, ada rahmat, ada ampunan. Tidak hanya itu, kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, tidak hanya itu saja, tetapi ruhaniyahnya Rasulullah hadir di tempat itu. Ini orang wafat dihadiri oleh kerumunan ribuan manusia yang sedang lidahnya bersalat kepada Nabi, dihadiri oleh ruhnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seakan-akan kita diberikan pilihan. Kita ingin mati husnul khotimah seperti apa? Ingin mati husnul khotimah dengan baca Al-Qur'annya, ngaji cek kun karo bulan Ramadan. Mentero mate husnul khotimah kelaban dzikir, kelaban salawat, nyari waktu khusus untuk zikir, nyari sampungan dekat Allah, nyari sampungan dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad salawat. Tepak aja getuku pembeli kita datang salawat on laonan sampean tau saring cerengan. Egi. On laon di sepeda motor, di ketika di mobil, pag bawa tasbih, montodus ngibat tasbih ke pasar, ke mall, ke jalan, tako eko cak gendeng. Padahal termasuk tanda akhir zaman, orang sebanyak dikir gelok, orang ngocak gendeng. Kenapa? Karena gelok kasah dikir toh. Padahal niku orang semul jamong kuda Allah. Montodus panjenengan man kak kaman, anika ngibet tasbih, pakai tasbih digital, mosok todus ki ya nyebut ke pangeran. Mosok todus ki ya panjenengan nika sholawat, nah todus keser sampean nika ngelakuin bagus. Yang gini apa yang gini? Panjenengan teromate husnul khotimah seperti apa? Salat istiqomah aki salat sunnah. Guru kaulah Kiai Haji Thaif meninggal di salat sunnah ba'diyah salat Jumat ketika tahiyat akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malar mugah kaulah sampean sedajah kelaban barokana maulid, kelaban barokana dzikir Al-Quran saya maos, kelaban barokana kalimat-kalimat thayyibah, barokana para kiai, para habaib, barokana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Allah berikan kita panjang umur, sehat afiat, selalu diperbaiki badan lahiriah dan batiniah kita ini, dohirnya dengan amal yang baik, batinnya dengan dibersihkan hati dari segala kotoran-kotoran hati. Setelah diijabah semua hajat-hajat kita, urusan dunianya, urusan akhiratnya, ketika sudah tiba ajalnya, Allah ambil nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Tore areng sareng ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah umnun bihusnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah bisirril Fatihah. Nikah sebisa kula nyampe aki nyon seporah cangkolangan dak para kiai, para habaib, nyon seporah bila beda ocak salah tingkah se agabai tersinggung dakah atena panjenengan sedajah kula nyon seporah bila beda seter senggyung nggih ken kula ken makenga orang sebiasa tersinggung biasanya cepat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.